melaksanakan kegiatan wawancara pada tugas modul 3.1, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral serta pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ibu? Ya, baik, selalu baik. Alhamdulillah Ibu ya. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk mau melakukan kegiatan wawancara dengan saya terkait tugas dari guru merah modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Ibu, terkait dilema etika, pernahkah Ibu selama menjadi kepala sekolah, selama menjabat jadi kepala sekolah menemukan kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah Ibu? Kalau dilema pasti ya, pasti semua hidup ini pasti mengalami dilema, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun di rumah. Apalagi ibu ya sebagai kepala sekolah pastilah pernah mengalami dilema di lingkungan sekolah sendiri. Jadi pernah mengalami ya Bu ya? Ya betul. Karena setiap manusia pasti ada aja ya dilemanya. Ya, pasti, dan itu dilema itu pastilah bisa membuat kita sebuah pembelajaran ya, terutama pembelajaran yang apa yang positif. Siap. Kemudian Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi nih kasus-kasus dilema etika tersebut nih, yang termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasinya? Mungkin di sini ibu lihat dulu ya faktanya, kebenarannya itu apa, itu kebenarannya, misalkan tentang di sekolah, di sekolah yang ibu cari kebenarannya, kemudian ibu identifikasi ya, kemudian setelah kita tahu permasalahannya, kita ibu gitu ya mencari solusi jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketika mendapatkan masalah tersebut Ibu terkait dilema etika tersebut, bagaimana Ibu dalam menjalankan keputusannya nih? Bagaimana dalam Ibu terutama menjalankan keputusan terkait dilema etika yang dihadapi? Tentunya ya kita pasti melihat permasalahan dulu ya, permasalahannya itu apa, terus kebenarannya benar apa tidak. Jadi ibu itu tidak langsung mengambil sebuah keputusan ya. Apabila ibu cukup sendiri, misalkan permasalahannya ringan, ya cukup langsung diselesaikan juga sendiri gitu ya. Tapi kalau permasalahannya berat, tentu ibu diskusilah dengan dewan guru, atau misalkan dewan guru juga belum bisa menemukan solusi, pasti ibu memanggil pemimpin. Jadi disitulah kita berembuk, mencari akar permasalahan dan membuat solusi dan keputusan. Nanti mulai dari merembukkan dengan rekan-rekan di sekolah ya Bu ya, apabila masih belum bisa terselesaikan, kemudian Ibu berkolaborasi dengan stakeholder, komite dan lain-lain sekolah. Apabila bukan hasil suatu masalah, kita putuskan bersama. Berarti berdasarkan hasil kolaborasi dan musyawarah ya Bu? Ya, misalkan ibu tidak bisa sendiri nih, permasalahan terlalu berat, misalkan ibu tidak bisa menyelesaikan sendiri, ya pasti ibu diskusi dengan para guru, dewan guru atau apa tadi, warga masyarakat. Nah, terkait tadi dilema etika, boleh nggak nih Bu sedikit berbagi atau sedikit bercerita tentang dilema etika yang pernah Ibu alami tadi? Jadi sebagai pembelajaran juga untuk saya, kita sharing. Sebenarnya banyak ya. Ibu di sini sudah mau 3 tahun ya. Iya. Tapi dilema itu yang paling membekas gitu ya di benak ibu nih. Waktu itu ada acara perkenahan Jambore nasional ya. Di situ kan di surat edaran hanya boleh mengirimkan 2 regu
putra putri pramuka penggalang putra putri, karena memang kuotanya seperti itu dan untuk dananya juga terbatas ya. Sesuaikan ya Bu, dari kuota dan dana. Ya, tapi ini sepertinya anak-anak gitu ya, wali murid itu antusias sekali untuk mengikuti perkemahan tersebut. Mereka sudah dapat orang tua, sudah semangat lah gitu. Jadi beberapa pembina pramuka itu mengajukan ke ibu, bagaimana Bu kalau kita nambah lebih lagi? Ibu sudah dijelaskannya sebelumnya, sekolah itu hanya mengirimkan dan membatasi untuk 2 guru. Tapi kalau memang ada beberapa anak gitu ya yang menginginkan atau mengikuti kegiatan tersebut, enggak. Tapi kita harus rapatkan dulu dengan wali murid yang anaknya yang bersedia anaknya ikut camping gitu. Kalau memang mau mereka mempertanggungjawabkan atau membuat surat pernyataan, ya tidak ada masalah, ada aja. Baik Bu, tadi sudah diceritakan ya terkait kasus atau dilema etika yang pernah Ibu hadapi di sekolah, yaitu mengenai kebijakan tentang jumlah peserta dalam mengikuti kegiatan kemah ya Bu. Nah, Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi dari sana? Langkah-langkahnya yang pertama mungkin ya ibu membuat data dulu, mencari data dulu ya, data apa yang kita tersebut, datanya, terus mencari kebenarannya. Setelah itu kita setelah tahu data dan kebenarannya, kemudian ibu mencari solusi ya, kemudian ditindaklanjuti bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi. Jadi tadi belum menjadi menentukan fakta ya Bu. Sebenarnya apakah benar, bagaimana fakta di lapangannya, kemudian baru bisa menentukan solusinya seperti itu. Oke, nah Ibu, sekarang selama ini nih apa yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus yang telah dihadapi Ibu? Yang efektif ya. Tadi itu kali ya yang penting yang menemukan fakta dulu ya. Perkemahan jadinya sekolah bisa melaksanakan, terus wali muridnya juga senang, anak-anak juga senang. Jadi kedua belah pihak jadi ya. tidak, maksudnya kita saling menguntungkan gitu ya. Jadi tidak ada yang merugikan, anak-anak senang, ibu juga sendiri senang, sekolah senang, ya itulah alhamdulillah Ya Bu. Nah, baik Bu, selama ini ketika pengambilan keputusan tersebut ya Bu, tantangan apa nih yang kemarin Ibu hadapi nih ketika mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu? Kan pasti ada yang Bu tantangannya. Kira-kira apa nih Bu tantangannya Ibu? tantangan persidangan yang pasti adalah terutama kemarin masalah yang camping. Tantangan itu jadi ibu teh benar-benar harus mengambil sikap yang bijaksana ya, jadi biar pembina pramukanya tidak kecewa dengan keputusan ibu, terus juga anak-anak juga tidak down lah, akhirnya semangat. Iya Bu. Karena kepala sekolah tidak mengizinkan, gitu. Tapi ibu mengambil keputusan ya dengan diskusi dengan bendahara dulu ya, terus bendahara setuju, jadi kita menentukan wali murid yang anaknya yang bersedia itu melaksanakan kepada anak. Jadi ketika Ibu menyelesaikan permasalahan kemarin, apakah Ibu membutuhkan waktu yang cukup lama atau Ibu langsung dapat mengambil keputusan, ataukah Ibu membutuhkan tadi waktu atau jeda agar dapat berkonsultasi dulu misalnya dengan beberapa warga sekolah dan lain sebagainya ketika mengambil keputusan tersebut Ibu? Sebetulnya itu waktu itu ya pembina pramuka itu sudah mengajukan ya, dari bulan ini Bu mau begitu ibu teh tidak langsung ini ya, jadi ibu teh mencari dulu deh ke kebenaran, terus ibu bertanya-tanya ke sekolah lain apakah
tergantung kebijakan ibu sebagai kepala sekolah, terbentuk dananya kan. Tapi alhamdulillah setelah keesokan harinya ibu ngobrol dengan bendahara, terus ngobrol dengan pembina pramuka yang mengajukan 2.000 itu, kata pembina pramuka 2.000 dia bersedia untuk menanggung segala sesuatunya lah. Ada ibu ada keputusan, oke, kita mengirimkan kamu. Berarti sudah mendapatkan solusi, tapi dengan membutuhkan waktu ya, karena harus Berpikir. juga. Nah, itu dari kasus tersebut, adakah nih seseorang atau faktor yang menurut ibu selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Tentunya itu ya stakeholder ya, banyak masyarakat ya, kan dia istilahnya mengurangi beban ibu dengan cara bersedia menanggung resikonya sampai mereka mau menandatangani surat pernyataan gitu ya. Itulah. Terus kedua mungkin guru juga, negara juga, Itu banyak pihak yang terkait yang memberikan kemudahan ya Bu ya, stakeholder, rekan guru, bendahara, dan lain-lain. Baik Ibu, dari semua yang telah disampaikan terkait kasus yang telah Ibu share kepada saya, adakah nih pembelajaran dari kasus tersebut yang dapat Ibu ambil? Pembelajaran apa nih? Banyak sekali ya, banyak sekali. Terutama ibu tuh harus lebih bijaksana lagi ya, lebih tidak bersebelah. Jadi istilahnya seiring merangkul lah ya. Jadi intinya ibu teh tidak mau membuat kecewa yang sekolah, stakeholder, teman-teman guru, anak. Jadi itu harus nambah kebijaksanaan ibu dalam mengambil sebuah keputusan terhadap dilema yang dihadapi di sekolah ini. Pembelajarannya sangat amat pesan ya Bu ya, karena bisa membuat Ibu menjadi lebih bijaksana. Iya, betul. Terima kasih ya Bu ya. Ibu, alhamdulillah rangkaian wawancara kita sudah selesai. Beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan juga sudah Ibu jawab dengan sangat jelas. Kemudian permasalahannya juga sangat rinci. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah memberikan waktunya nih kepada saya supaya bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah berada di SD Negeri Lebakwangi 1, tentunya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Lebakwangi 1, Ibu Eni Nadia SPDD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk mau melakukan kegiatan wawancara bersama saya terkait tugas dari guru penggerak modul titik 1 dilema etika dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Baik Ibu, terkait dilema etika yang biasanya terjadi, saya ingin bertanya, apakah selama Ibu menjadi kepala sekolah pernah mengalami atau menemukan kasus dilema etika di sekolah yang Ibu tempati? Alhamdulillah banyak dilema-dilema yang ibu hadapi ya, terutama di SD Lebakwangi 1. Pertama di kelas, yaitu biasanya sih hal-hal yang biasa ya, anak-anak itu suka nyontek. Terus yang kedua, anak suka berkelahi, saling bertengkar gitu. Terus yang ketiga, selaku kepala sekolah mungkin dipandang pengambilan kebijakan kurang baik mungkin gitu ya, dianggap oleh guru-guru gitu. Misalkan di sekolah, di kelas ya, anak suka mencontek, mungkin itu bisa ditangani oleh
gurunya masing-masing dan dia sering melaporkan ke ibu, dan alhamdulillah bisa dipecahkan secara bersama-sama. Terus yang kedua sering berkelahi, berantem. Pernah suatu ketika kelas berapa ya, kelas sekarang udah lulus sih ya, kelas 6. Waktu itu mungkin karena dia salah paham, akhirnya pertengkaran terjadi. Dia solusinya diajak berbicara secara damai di ruang kelas, tidak bisa diajak ke kantor, dan akhirnya saya selaku kepala sekolah turun tangan untuk mendamaikan anak tersebut, dan alhamdulillah dengan secara terbuka, terus tidak memihak satu sama lain, akhirnya bisa ditangani oleh guru kelas dan kepala sekolah dan tidak dibawa ke luar sekolah, alhamdulillah. Terus yang ketiga itu ya, kebijakan ibu mengambil keputusan mungkin dianggap oleh rekan guru mungkin kurang pas, dan pernah ibu mengambil keputusan bahwa sini jadi kepanitiaan, tapi mungkin guru yang lain kurang setuju dan akhirnya kita duduk bareng, dirembukan, dikeluarkan apa musababnya, dan kita bicarakan secara bermusyawarah, dan akhirnya bisa tertangani. Banyak kasus-kasus di sekolah dan di antar guru juga, dan alhamdulillah sekarang SD Lebak ini bisa dikatakan kondusif ya, bisa bekerja sama satu sama lain. Guru antar guru, tidak ada lagi perselisihan, baik kecemburuan dengan guru yang lainnya atau kebijakan ibu yang kurang pas juga sudah bisa dipahami alasan ibu kenapa mengambil kebijakan demikian, mungkin bisa memberikan alasannya, dan mungkin mereka juga mengerti, dan akhirnya alhamdulillah bisa berjalan lancar dan sampai sekarang masih tetap kondusif. Jadi ketika ibu menemukan sebuah kasus di lingkungan tersebut, apa nih yang ibu identifikasi dari kasus-kasus tersebut bahwa ibu bisa menempatkan ini adalah sebuah dilema etika atau ini adalah bujukan moral, seperti itu? Bagaimana cara ibu untuk mengidentifikasinya? Pertama kita ditanyakan atau mencari akar permasalahannya dulu kepada siswa atau kepada guru, apa sih yang jadi sabab-musababnya, dan akhirnya setelah itu kita duduk bareng ya, antar guru, antar siswa yang mempunyai masalah, dan dengan kita bahas bersama, kita terbuka, tidak tertutup, kita berdiskusi, duduk bareng, tidak saling mempertahankan pendapat ya, tapi satu sama lain saling mengalah, saling memahami sabab-musababnya. Ya, berarti tadi mencari akar permasalahan itu ya, sebab dan musababnya. Ya. Kemudian langkah-langkahnya apa yang ibu lakukan untuk menengahi atau meredam kasus dilema yang sedang ibu hadapi tersebut? Langkah-langkah apa saja selain tadi mencari sabab-musabab, kemudian mengumpulkan rekan guru dan lain sebagainya? Setelah mengidentifikasi permasalahan, akar permasalahannya, kita cari solusi ya, cari jalan jalan untuk mencairkan atau menangani kasus tersebut. Kita duduk bareng, kita berbicara. Kalau ibu tidak bisa memecahkan masalah itu, ibu bawa ke atasan ibu, ke pengawas bina, dan alhamdulillah pengawas bina juga bisa mengajak ibu, bisa memberikan solusi yang terbaik
bagi ibu dan bagi siswa dan bagi guru yang mempunyai permasalahan tersebut. Nah, dari sekian langkah yang Ibu tadi sebutkan, menurut Ibu langkah mana nih yang paling efektif ketika dalam pengambilan sebuah keputusan yang bisa akhirnya Ibu jadikan acuan untuk pengambilan keputusan? Yang paling efektif langkah apa nih? Yang paling efektif tadi kita duduk bareng, bermusyawarah, kita berbicara terbuka, tidak memihak sama siapapun, baik itu yang bermasalah maupun yang tidak. Jadi ibu ambil keputusan, ngobrol bareng ya, supaya di antara kita tidak ada dusta mungkin ya. Tidak ada dusta kan, Tidak ada yang dirugikan. tidak dirugikan, iya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan gitu. Jadi satu sama lain perasaan ibu sudah merasa nyaman gitu. Nah, dari kegiatan yang tadi sudah Ibu lakukan, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan terkait penyelesaian kasus dilema etika tersebut, ada atau tidak Ibu tantangan atau hambatan ketika Ibu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Tantangan apa yang Ibu hadapi? Ya, tantangannya mungkin dari diri sendiri kurang pede ya. Dari rekan kerja atau dari bawahan selaku guru juga, itu banyak tantangannya yang mesti kita bersabar, bertanggung jawab, tidak sampai berlarut-larut gitu ya. Jadi motivasi ibu ingin semuanya berdamai, ingin semua kondusif, sejahtera dalam menjalankan tugas, baik itu guru dan siswa juga ya, antara guru dan guru berjalan seimbang gitu ya, jadi lancar, aman untuk kemajuan di SD Pakuan 01 ini. Ketika Ibu tadi mengambil sebuah keputusan, apakah Ibu memerlukan waktu, atau ketika ada sebuah permasalahan Ibu langsung bisa memecahkan masalah, kemudian memberikan keputusan-keputusan yang tadi sesuai dengan kebijakan, ataukah Ibu membutuhkan beberapa waktu untuk dapat memberikan keputusan yang baik? Pengalaman ibu apabila mengambil keputusan sering berefleksi dulu ya, berefleksi kenapa kok bisa begini, kenapa kok begitu ya. Terus sehari 2 hari, nah pas waktu yang tepat baru ibu ambil keputusan, kebijakan ibu ya yang mungkin kurang, dan ibu memberikan alasannya untuk bisa memecahkan itu, dan alhamdulillah semuanya bisa tertangani ya, bisa semua permasalahan di etika itu ya, alhamdulillah bisa ditangani. Berarti dalam penyelesaian masalah Ibu membutuhkan waktu dulu ya, Yeah. untuk merefleksi, untuk Mencari mencari tahu solusinya, dampaknya bagaimana, bentuknya seperti apa ya, Bu, ya? Gitu, iya. Oke. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu adakah seseorang atau faktor yang membuat Ibu, oh ini nih bisa dijadikan muara untuk Ibu menceritakan permasalahan ini, bisa dijadikan acuan bagi Ibu untuk mengambil sebuah keputusan, pengawas pembina atau seperti apa? Ya, ibu sering berkonsultasi dengan ketua K3S ya, dengan pengawas bina apabila menghadapi permasalahan itu, sering baik itu di kantor ya, ibu mendatangi langsung pengawas bina atau ketua K3S, ibu berdialog, bercurhat ya, supaya bagaimana sih jalan yang terbaik untuk menangani permasalahan ini. Berarti membutuhkan stakeholder ya. Iya, iya. Tentunya. Nah, Ibu dari permasalahan atau kasus yang sudah Ibu hadapi tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil setelah menemukan kasus, kemudian memberikan solusi dan lain sebagainya? Pembelajaran apa nih yang Ibu ambil dari rangkaian kasus yang Ibu hadapi? Pembelajarannya mungkin sifat manusia itu berbeda-beda ya, sifat manusia itu berbeda-beda, kebutuhan mereka juga berbeda-beda ya.
kesejahteraan juga mungkin berbeda-beda, kita ambil hikmahnya untuk kedepannya. Nah, jadi kita berusaha lebih baik untuk untuk menanggulangi masalah-masalah itu. Mungkin ya. Ibu, terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau sharing, sudah mau meluangkan waktu untuk saya wawancara ya Bu ya. Iya, alhamdulillah ini termasuk pengalaman beneran ini Mbak Yani ya. Bukan rekayasa, bukan pengalaman pribadi. Emang Ibu kalau ada masalah suka berbicara sama ketua K3S. Alhamdulillah emang ketua K3S itu suami Ibu sendiri. Jadi sharing ya Bu ya. Di rumah gitu. Terus kalau sama ibu pengawas ada permasalahan ini itu ibu suka sengaja datang ke kantornya gitu ya, ke ruangan khusus di sana bercerita temuan-temuan apa saja yang ada di sekolah. Ibu sering berkonsultasi ya, baik itu di etika ataupun di bagian yang lainnya juga gitu. Kekurangan ibu mungkin dia memberikan masukan-masukan kepada ibu, dan akhirnya alhamdulillah SD Lebak Wangi mungkin kelihatan kondusif. Alhamdulillah kondusif di dalamnya juga, tidak di luarnya saja. Alhamdulillah kekeluargaannya, alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama Neng. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mewawancarai Ibu terkait tugas di Guru Penggerak ini. Mudah-mudahan sukses, lancar ya. Apa yang diharapkan beres dan ya tercapailah apa segala sesuatunya ya. Lancar terus, semangat terus ya. Jangan sampai putus di setengah jalan. Ya, semangat. Semangat ya. Terima kasih dukungannya Ibu. Iya, doa Ibu selalu ada tentang Ibu. Alhamdulillah. Karena kamu adalah anakku juga. Terima kasih ya Ibu ya. Insyaallah. Iya, dari sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.